dosa-dosa kami bertambah tinggi semakin hari. Berjuta kesalahan berlapis kesombongan selalu saja datang menghampiri. Langkah yang rapuh, jiwa yang lemah, segala salah adalah milik kita. Segala puji hanya bagimu, lautan ampunan kasih sayangmu. Engkau yang pemurah, engkau yang pemaaf, hanya padamu hati ini berharap. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di Masjid Al-Ijabah setiap malam minggu diadakan ceramah Ramadan, maka minggu pertama di bulan Ramadan insyaallah akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Dr. Andes Nurdin Nasir, dan yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Jami Al-Ijabah Bapak Al-Ustadz Sahal Manap, Bapak Ustadz Dr. Andes Afandi Ahmad, dan Al-Ustadz Lutfi Haji Abdul Rahim. Mari sama-sama kita ikuti tausiah yang akan diberikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Kiai Haji Nurdin Nasir. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarak, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para asatidzah, para hujjat, Bapak Ibu jamaah tarawih Masjid Al-Ijabah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua Masjid, guru kita Al-Ustadz Haji Sahal Manap, Al-Ustadz Haji Afandi Dr. Andes Afandi Ahmad, imam kita Ustadz Lutfi, Akhina Al-Fadil Ustadz Haji Izzuddin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini meskipun diguyur hujan, kita masih semangat, masih ghirah, masih terus berjihad untuk mendapatkan malam-malam yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, ibadah-ibadah yang lainnya yang kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita berharap, berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan lahir dan batin sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan baiknya, dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf suaranya agak bindeng dikit ya. Kata orang dulu serak-serak basah gitu. Udah serak basah, basah apa itu? Ya. Jadi suaranya agak pilek, bindang-bindang dikit, mudah-mudahan didengar ya. Bu. Kedengeran enggak? Kedengeran? Bisa di copy suara saya? Bisa? 8684 lanjut gitu. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah kita. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bergembira? Mengapa kita harus bersyukur? Karena Ramadan tahun ini masih menyapa kita. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menghirup udara Ramadan tahun ini. Coba kita perhatikan saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, jamaah kita yang tahun lalu masih ada di samping kita, masih ngobrol bersama kita, sudah pulang ke rahmatullah. Kemarin saudara kita masih sehat, masih kuat, tiba-tiba Allah kasih musibah, sakit. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah pulang ke rahmatullah, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya. Dan kawan-kawan kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan sehingga dapat beribadah yang sempurna di bulan suci Ramadan ini. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 bulan yang lalu kita udah berdoa gitu. 2 bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita ngarepin bulan Ramadan datang. Kita ngarepin supaya badan kita sehat, umur kita sampai di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah sekarang udah sampai. Pak, Bu, ini nikmat yang sangat besar Ramadan yang sudah kita lalui berapa hari? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari, 5 hari besok. Nah, mumpung masih 4 hari, masih 5 hari, yuk kita terus semangat mengisi Ramadan ini dengan amal-amal, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada segudang amal yang mesti kita laksanakan. Ada banyak-banyak ibadah yang pahalanya Allah lipatkan gandakan pahala ini kalau kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Apa saja, diem aja dapat pahala. Diem tuh puasa, diemnya orang puasa tasbih diem doang tuh. Tidur dapat pahala, cuman jangan tidur melulu tuh. Hadirin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, puasa ini, puasa yang kita laksanakan sekarang ini meliputi 2 dimensi. Dimensi yang pertama adalah untuk individual, untuk diri kita ini. Dimensi yang kedua adalah untuk sosial. Nah, saya ingin bicara paling gak lama. Udah pada ngantuk ya? Dingin-dingin, udah ngantuk belum?
Belum. Kian Santang belum main. Yeah. Yang pertama, ibadah untuk diri kita ini adalah puasa. Sudah banyak orang menerangkan tentang manfaat puasa itu untuk diri kita. Dan ini ibadah puasa adalah ibadah yang sangat rahasia. Kasat mata hanya Allah yang tahu, makanya yang ponten cuman Allah. Yang menilai puasa kita hanya Allah. Bisa di rumah dia puasa, di Tenabang digelantungan kakinya di warteg. Ada enggak? Banyak. Pulang lemes lagi. Tuh. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, puasalah dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, dengan sungguh-sungguh. Itu artinya imanan wahtisaban. Kan Allah yang mengontrol kita, Allah yang maha mengetahui kita. Makanya ibadah puasa ini hanya Allah yang ponten, tidak tahu berapa besar pahalanya. Wa ana ajibi, kata Allah dalam hadits qudsinya, hanya aku yang akan menilai. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yuk, baru 4 hari kita nilai itu puasa kita, kita koreksi puasa kita. Kita menginginkan supaya puasa kita ini bukan hanya nahan lapar dan haus, akan tetapi puasa kita adalah puasanya orang-orang yang beriman, yang berpahala. Yang kedua, dimensi pribadi, individual, sholat, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, itu sama istilahnya dengan sholat tarawih. Bapak Ibu para jamaah sekalian, Al-Hafiz Ibnu Rajab mengatakan, seorang mukmin di bulan Ramadan ini menggabungkan 2 jihad dalam melawan hawa nafsunya. Siang dia berjihad berpuasa, dan malam dia berjihad sholat tarawih dan qiyamul lail yang lainnya. Apabila 2 jihad ini digabungkan menjadi satu, maka dia akan memperoleh pahala yang tidak ada hitungannya. Masya Allah. Siang kita puasa ya Pak ya, malam kita tarawih. Kata Nabi melalui Abu Dzar meriwayatkan sebuah hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih sampai selesai rapih, maka dia berarti ibadah semalam suntuk. Masya Allah. Kuat Pak Bu, kuat. Sholat semalam suntuk kuat? Kagak kuat. Baru 5 rakaat udah ngelonjor, pijet kakinya dah. Tuh, dengan kita sholat tarawih sungguh-sungguh sampai selesai, imanan wahtisaban, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunin dosa-dosa kita yang lalu. Pertama, dapat pahala semalam suntuk karena tarawih. Tuh. Yang kedua, Allah ampunin dosa-dosa kita. Ibnu Munzir dalam kitabnya, yang dimaksud diampuni dosa-dosanya adalah dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Tarawihnya yang benar-benar, yang sungguh-sungguh,
besok tarawih, besok pere, besok tarawih, besok pere. Ini kan penyakit di kita ini, 1 hari 2 hari panitia repot dan nyediain tikar, nyediain karpet. Udah seminggu gulung karpet lagi. Ini ujiannya Pak, ya, ujiannya ini. Apalagi mau lebaran, puyeng pala kita dah. Anak-anak yang belum beli sepatu, belum baju, ini itu, ibu-ibu nggak mau ketinggalan, belum bikin kue, dulu dodol, wajik, begadang. Akhirnya tarawih kagak, puasa, autan, korban lebaran. Nah, sekarang lagi bukan zamannya lagi. Sekarang yuk kita konsentrasikan bahwa dengan kita puasa, berjuang, berjihad pada siang hari melaksanakan ibadah puasa untuk mengendalikan nafsu kita, dan kita melaksanakan sholat tarawih pada malam harinya mengendalikan hawa nafsu kita. 2 jihad ini kalau kita gabungkan sampai akhir Ramadan nanti, kita akan memperoleh pahala yang tidak ada hitungannya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang kedua, kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam hari sampai selesai sungguh-sungguh dengan penuh keimanan, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Masya Allah, pahalanya banyak, dosanya kagak ada. Maka orang yang tarawih, orang yang puasa, orang yang membaca Al-Quran, itu bukan hanya kita rindu kepada surga, tetapi surga rindu kepada kita. Bu, Pak, kok meneng wae sih? Ngantuk ya? Nih. Yang ketiga, baca Quran. Talil Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ini ibadah yang murah meriah. Baca Quran ibadah yang murah meriah. Hitungannya bukan juz, hitungannya bukan khatmul Quran, hitungannya per huruf. Allah ganjar Bapak-bapak. Ini Quran paling kaya di dunia. Kalau hari biasa kita baca Al-Quran 1 huruf, Allah balas dengan 10 kebaikan. Akan tetapi kalau kita baca Al-Quran di bulan suci Ramadan 1 huruf, Allah balas dengan 1000 kebaikan. Masya Allah. Ini hanya ada pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, tuh, paksain ini, paksain. Godaannya berat banget, godaannya berat, bawaannya ogah aja baca Quran. Ya, tapi kalau nonton TV melek, baca Quran ogah, ini ujiannya. Maka ulama-ulama salaf, orang-orang dahulu, Pak, Imam Malik bin Anas berhenti ngajar, berhenti baca kitab, berhenti ngasih fatwa. Beliau semua mengonsentrasikan untuk membaca Al-Quran siang dan malam. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, bahkan konon Imam Syafi'i, imam kita, itu bisa menghatamkan Quran di bulan suci Ramadan 60 kali. Masya Allah. Sanggup nggak 60 kali? Ya, kapan bacanya? Ya Bu ya? Kapan masaknya?
Tuh. Berarti satu hari 2 kali khatam. Nah bapak-bapak, niatin dalam hati kita. Niatin dalam hati kita paling tidak 1 bulan kita 1 kali khatam. Itu udah bagus banget. Ini Quran kan bapak-bapak terdiri dari 30 juz. Itu 114 ayat. Itu surat 6.660 ayat. Hurufnya berapa? Segudang. Ntar hitung di rumah masing-masing. Dalam tafsir Munir itu disebutkan, tafsir Munir karangan Imam Nawawi disebutkan, surah Al-Fatihah sekian hurufnya, Yasin sekian hurufnya. Yasin itu bapak-bapak 83 ayat, 3.317 ya, kalimat 3.311 huruf, itu kalikan. Waduh, Masya Allah. Maka tidak hari tanpa membaca Al-Quran. Ini dimensi untuk pribadi. Mumpung Allah kasih kesempatan buat kita mengisi Ramadan, semua ibadah dilipat gandakan. 3 diantaranya adalah ibadah yang kerjaannya ringan tapi pahalanya gede. Yang pertama, sholat tarawih jangan tinggal. Kalau kita sholat isya dilanjutkan dengan sholat subuh, itu artinya kita ibadah 1 malam suntuk. Kalau kita tambah lagi sholat subuh berjamaah, itu berarti kita sholat 1 malam suntuk. Semalaman itu kalau isya. Tapi kalau isya dan subuh berjamaah, itu semalam suntuk. Masya Allah. Man shalla sholatal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisful lail. Siapa orang yang sholat isya berjamaah di masjid ini atau di tempat lain, dilanjutkan dengan tarawih, seakan-akan dia sholat separuh malam. Barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat semalam suntuk, semalaman itu bapak-bapak. Nah, yang terakhir ibadah sosialnya. Kalau kita sudah sempurna ibadah pribadi kita, kudu ada ibadah sosialnya. Yang pertama, banyakin sedekah, banyakin infak, banyakin silaturahim dengan teman-teman kita yang tidak mampu. Kata Nabi, ajaklah, berikanlah orang yang sedang berpuasa makanan untuk berbuka, karena pahalanya sama hitungannya dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu. Kalau kita ngajak orang buka puasa berlima, berarti 6 pahala. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Kata Nabi, walau kana tamron wa ma'an, meskipun hanya 1 korma atau 1 teguk air. Nah bapak-bapak, yuk infak, sedekah, baik berupa uang, tenaga, pikiran, harta, makanan, meskipun hanya 1 ketel air teh manis atau 1 sisil pisang dan lain sebagainya, untuk memberikan kontribusi kita agar supaya ibadah sosial kita mengalir di samping ibadah individual. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang lainnya begitu pula. Dan insya Allah berikan kita kekuatan lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.